Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidayat. Saya berasal dari Lembaga Pendamping Proses Halal Edukasi Wakaf Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada Bapak Ibu eh, terkait pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM dan atau pedagang kecil. Mohon izin untuk Bapak Ibu, saya akan share screen. Nah, baik. Di sini kenapa sih Bapak dan Ibu diwajibkan untuk membuat sertifikat halal gitu kan ya. Nah, lalu apa untungnya bagi para pedagang kecil gitu kan, sertifikat halal itu. Nah, di sini pemerintah melalui DPR RI sudah membuat aturan, sudah mengeluarkan aturan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4, yakni produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian ditegaskan oleh aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 pada Pasal 98, yakni kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, Bapak dan Ibu, di sini pemerintah telah menegaskan, yakni semua barang produk yang sifatnya itu bisa jadi makanan itu diwajibkan untuk beredar dan mempunyai sertifikat halal, Bu. Nah, selanjutnya ngapain sih repot-repot gitu kan ya ngurus sertifikat halal? Toh eh, makan saya juga halal gitu kan. Kalau pen- kemungkinan kebanyakan pendapat dari para pedagang kecil gitu kan. Nah, di sini sebenarnya tuh ya lebih repot Bapak Ibu apabila harus jelasin satu persatu gitu kan dan meyakinkan kepada para pelanggan Bapak dan Ibu bahwa bahan baku dari proses bahan baku dan proses pembuatannya dari dagangan Bapak dan Ibu itu sudah halal dan belum tentu para pelanggan yakin karena itu klaimnya sendiri dari Bapak dan Ibu. Bukan tentu Bapak dan Ibu itu ingat gitu kan ya untuk meyakinkan terus menerus pasti akan ada saatnya capek gitu kan ya. Nah, siapa saja sih yang akan mengonsumsi atau menjadi target dari produknya Bapak dan Ibu gitu kan ya. Nah, di sini masyarakat Indonesia itu jumlahnya 87,2% atau 229,6 juta jiwa. Penduduk Indonesia itu Muslim Bapak dan Ibu. Itu sebagai sebagai potensi calon pelanggan dari Bapak dan Ibu sendiri sebagai para pedagang kecil gitu kan ya atau yang menjalankan usaha dalam sektor UMKM gitu kan. Lalu seberapa penting gitu kan. Lalu lalu selanjutnya yang jadi pertanyaan, apakah produk Bapak dan Ibu sudah memiliki identitas halal gitu kan ya? Yang mana itu wajib konsumsi produk halal akan segera dimulai, yakni pada bulan Oktober tahun 2026 ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan
identitas halal gitu kan. Sebagaimana identitas pada umumnya, yakni kalau misalkan identitas kependudukan itu ada KTP, identitas pendidikan itu ada ijazah, terus identitas perkawinan itu ada akte nikah, terus identitas izin berkendara itu ada SIM A, B, dan C, identitas lahir atau asal usul itu ada yang namanya akta kelahiran, kemudian identitas kendaraan itu ada BPKB, dan identitas properti atau bangunan itu ada sertifikat tanah gitu kan. Tidak lupa sebagai warga negara gitu kan. Itu ada namanya identitas warga negara yakni paspor. Nah, identitas bagi produk halal itu ada juga Bapak Ibu namanya sertifikat halal gitu kan. Nah, bagi para pelanggan ketika melihat sertifikat halal ini, mereka yang pertama, sekali lihat itu langsung yakin. Yang kedua, sekali lihat langsung nyaman. Yang ketiga, sekali lihat itu langsung senang karena di sini itu ada sebagai jaminan gitu Bapak Ibu dari pemerintah gitu kan yang mengeluarkannya sertifikat hal ini sebagai identitas produk Bapak dan Ibu bagi pengusaha gitu kan ya. Bagi para pedagang itu kepercayaan itu hal yang utama dan mahal karena itulah sumber penghasilan yang berkelanjutan. Jadi Bapak dan Ibu, tidak ada ruginya untuk kita mengurus sebuah identitas bagi bagi produk-produk yang akan kita jual Bapak dan Ibu. Salah satunya yakni identitas halal ini yang berupa sertifikat halal. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengurus sertifikasi halal bagi UMKM, UMK, usaha mikro dan kecil? Nah, syaratnya mudah, Bapak dan Ibu. Yang pertama, itu butuh KTP pelaku UMKM. KTP-nya Bapak dan Ibu sebagai pedagang, sebagai penjual. Yang kedua, jenis produknya yang dijual bisa berisi 10 varian atau 10 item ataupun yang sering disebut menu kan. Yang ketiga itu merek dari produknya Bapak dan Ibu. Seperti contoh, Bapak dan Ibu jual es tebu, namanya nama brandingnya gitu kan ya. Itu Q8. Ya, berarti es tebu Q8. Nah, Q8-nya itu sebuah mereknya Bapak dan Ibu. Itu yang juga dibutuhkan. Yang keempat yakni foto produk, foto tiap menu. Yang kelima, foto tempat produksinya. Kayak contoh produksinya kalau Bapak dan Ibu jual eh, nasi tumpeng berarti kan di dapur. Terus jual roti itu berarti di eh, ruang produksi roti gitu. Itu nanti dibutuhkan fotonya. Terus yang keenam itu NIB atau KBLI, nomor induk berusaha. Yang ketujuh, omsetnya tidak lebih dari 15 miliar Bapak dan Ibu. Terus berapa sih biaya mengurus sertifikasi halal bagi para UMKM? Wah, pasti mahal ya ngurus sertifikasi halal ini. Itu tidak Bapak dan Ibu. Selama dari bulan ini sampai adanya pencabutan program nantinya gitu kan ya. Biaya biaya sertifikasi halal ini gratis 100% dan Ibu. Karena ada program dari BPJPH dari pemerintah Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu mengurus sendiri, membayarnya itu 230.000.
Lalu apa saja jenis produk yang dapat difasilitasi sertifikat halal secara gratis? Nah, di sini ada 13 jenis produk makanan yang itu bisa mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Yang ini yang pertama, olahan sayur dan buah. Yang kedua, permen dan coklat. Yang ketiga, tepung dan sereal. Empat itu roti dan bakery. Kelima itu ikan dan olahan perikanan. Yang keenam, telur dan olahannya. Kemudian ada gula, madu dan pemanis. Yang ketujuh itu ada garam, rempah, saus dan kecap. Terus, nah yang biasanya yang kebanyakan dijual ya nih makanan ringan siap santap. Terus kedai makanan dan kedai minuman. Kemudian ada pula susu dan turunannya seperti keju, yogurt dan lain-lain. Nah, terus ada pula lemak, minyak dan emulsi minyak kayak mentega gitu. Terus ada pula es untuk dimakan, tentunya es krim. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Nah, contohnya pempek gitu. Terus ada somai, ada pula otak-otak, ada pula emping, keripik, kerupuk, donat, tahu tempe Bapak dan Ibu. Ada pula telur asin, terang bulan yang biasanya di pinggir jalan tuh banyak sekali gitu. Berjajar-jajar. Nah, ada pula kalau Bapak dan Ibu jual saat buah, pai susu, roti, kue kering. Kalau misalkan hampir Lebaran nih, kayak sekarang itu eh, pasti banyak yang usaha-usaha rumahan, kue kering melonjak pesanannya. Terus juga ada lotek, urap-urap, gado-gado, itu jenis makanannya. Terus kemudian ada 6 jenis minuman yang bisa mendapatkan sertifikasi halal gratis atau self declare yang kami sebutannya. Yakni yang pertama minuman ringan non soda. Terus yang kedua kopi, teh, dan sari kacang kedelai. Gitu. Terus yang ketiga susu dan campuran susu. Yang keempat minuman tradisional dan jamu kayak wedang uwu dan lain macamnya. Terus produk jus, buah dan sayuran. Terus konsentrat buah dan sayuran. Nah ini contoh produknya. Ada milkshake, es krim, wedangan tradisional ya wedang uwu, wedang secang, wedang jahe gitu Bapak Ibu. Sirup, yogurt, kopi bagi para pemilik kedai-kedai kopi nih. Nah, cocok Bapak Ibu. Nah, terus yang kemudian ada pula jenis warung makannya yang bisa mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Yakni di sini ada warung makan Sunda, warung soto ayam, terus warung bakso, warung mie ayam, warung makan gudeg, pecel lele, sate, kemudian ada nasi goreng, mie goreng, warung khas Timur Tengah, nasi kuning, nasi uduk, angkringan, gerobak, warmindo, warung Tegal, warung nasi Padang. Silakan Bapak Ibu yang memiliki jenis-jenis warung di sini itu kita manfaatkan segera sertifikasi halal ini. Terus kemudian berapa lama sih terbitnya sertifikat halal itu? Sertifikat halal itu dalam keadaan normal itu ya Bapak Ibu itu bisa terbit dalam jangka waktu 7 sampai 14 hari kerja. Terus apa resiko bila usaha atau produk kita tidak memiliki sertifikat halal gitu kan? Sebagai para pelaku UMKM, nah resiko-resiko itu kan pasti kita harus minimalisir. Tidak mungkin dong kita
akan membuka peluang risiko yang besar bagi proyek-proyek kita karena itu sebagai ancaman pastinya. Nah, di sini bila pelanggan atau kompetitor memviralkan produk Bapak dan Ibu tidak bersifat halal gitu kan. Gimana dong Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Nah, di sini P3HEWI atau Edukasi Wakaf Indonesia siap mendampingi proses sertifikasi halal Bapak dan Ibu secara gratis. Ayo segera daftar Bapak Ibu. Mudah kok. Begitu. Baik, jika dalam penyampaian ini Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa langsung konsultasi dengan saya melalui kontak yang tertera. Nantinya akan saya kirim di chat. Kemudian apabila ada kekurangan, kesalahan, atau tutur kata perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan Bapak dan Ibu. Eh, Cukup sekian. Wallahumma fiqh izin presentasi ini saya tutup Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.